Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kepada tuan-tuan guru yang telah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih yang bisa sampaikan atas nama keluarga besar. Ila ababil qariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengurus serta jajarannya, khusus permohonan maaf dan doa untuk pengumuman akad yang akan datang, insyaallah tahlim subuh FKMN tanggal 17 Desember. Dia Fatihah untuk Al-Mukarram wal Mukarram Haji Ahmad Jabir Al-Zi, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan diangkat penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul insana ma ba'du. Segenap para hadirin wal hadirat, para hujjah, bapak dan ibu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap mad yang dikatakan lazim adalah dibaca berapa? 6 harokat. Bila lebih 6 harokat, bila kurang 6 harokat, maka tidak memadai, tidak sesuai dengan bacaan yang telah diterapkan oleh para ulama qiraat. Waladhdallin dibaca panjang 6 harokat. Bila tidak dibaca 6 harokat, maka kita kenal dengan khotoh, kesalahan dalam membaca. Kesalahan membaca itu ada 2, ada khotoh. Ya, bacaannya seperti itu namanya mutaqqal harfi. Kemudian al-baiqrah. Soalnya berapa? 6 harokat. Ya, bersama. Alif lam mim. Tetap aja itu namanya kesalahan. Ya, lanjut. To, sin, mim. To-nya berapa? Dan oleh ulama seperti itu. Dan itu disesuaikan dengan intonasi bacaan kita. Bila kita untuk kira-kira yang pernah ngambilin fisik. Foto apa video? Foto apa video sih? Video. Ini video. Ya. Tadi apa saya bang? Mengajarkan ulama qiraat dengan niatnya panjang lebih dari itu namanya walaupun tapi datang salah. Jangan kita buat kesalahan karena ada tul, ada tawassul, ada qasar. Dalam qiraat juga ada yang dikenal dengan qasar, tapi bukan qasar jamak, disebutnya qasar mun. Kita adzan, kita pakai 2 harokat atau lebih dari 2 harokat. Padahal Allahu harokatnya berapa? 2. Kenapa lebih? Ini Allahu Akbar. 2 harokatnya itu ya memang betul 2 harokat, tapi dalam adzan bahkan sampai berapa tadi? 14 harokat. Begitu juga sampai dengan 14 harokat itu juga dilazimkan bacaan seperti ini. Zalikal kitab, zalikal kitabul la raiba fihi. Ada titik 3 Pak, disebut waqaf mu'anaqah. Salah satunya enggak boleh berhenti, kedua-duanya. Zalikal kitab fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabul la raib. Atau sambung semua. Zalikal lil muttaqin. Perhatikan Pak, berhenti pada fi. Zalikal kitabul la raib.
Kitabuna raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ceramah akan kita dengarkan tausiahnya pada hari ini. Kita baca doa khatmil Quran. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه رسول الله وخير. Yang kita dengarkan hikmah maulid yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hai Abdul Somad Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عن المحترمين وآباء المحترمين. Hadirin jamaah Majelis Maulid yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah umur kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringatan demi peringatan sering kita laksanakan. Inilah yang kita lakukan di antaranya. Terlebih-lebih cinta kepada baginda Rasulullah, ikutilah pesan-pesan dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan beliau di umurnya di antaranya? Baginda Rasulullah itu telah wafat, tapi insya Allah ruhnya, pandangannya, syafaatnya terus kita dapatkan semuanya. Apa wasiat baginda Muhammad Rasulullah? Ada 3 saja yang saya utarakan pagi ini. 1 dan 2 dalam satu hadis Rasulullah. Beliau sabdakan wasiat baginda Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnat rasulih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda berkatakan, taraktu fikum amrani, aku tinggalkan 2 perkara. Selama kalian pegang 2 perkara ini, tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama, kitabullah, Al-Qur'an. Tadi itu udah dipelajarin, tadi itu ilmu tajwidnya, dari mulai Al-Fatihah, ya enggak? Fatihah Suhar semuanya dibaca, insya Allah itu bisa dipraktekin dah tuh. Khususnya buat terawih besok, terawih kelamaan kali ya, pakai 5 harakat, 6 harakat. Pertama bacaannya yang kita pelajari tadi, saudara, memahami terjemah demi terjemah, kata demi kata, kalimat demi kalimat, unsur asbab nusulnya kita juga ikuti, memahami isi kandungannya, mentadaburkan dan mengamalkannya. Itulah wasiat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 itu aja. Secara lama-lama nih, dari malam baru pulangin 1.
1 udah ngantuk banget nih, 1 jam 4 keluar ngajak kita kemari. Dari sini ada lagi atur lagi nih, mumpung lagi laku. Kan kemarin kan COVID 2 tahun setengah, betul nggak saudara? Di sini kalau COVID Jumatan nggak tutup ya, pengajian buka tutup, muludan ada nggak ada. Begitu dibuka sekarang belum ada muludan, penuh banget. Rumah kita nggak ada muludan, kulkas pada bersih, sembako habis. Sini alhamdulillah. Lalu yang kedua, apalagi kata baginda Muhammad Rasulullah, wasiat beliau yang kedua, wasunnata rasulihi, sunnah jalan hidup Rasulullah SAW, perangainya, akhlaknya yang Allah sudah kemukakan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha. Apa Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah nggak usah jauh-jauh ya, ini begini aja udah sunnah dikumpul sebenarnya. Al-jamaah atau rahmatul kumul, dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji itu Nabi anjurkan ngaji. Ini kan kalau ngaji gini kan seperti laksana orang yang berada di taman surga ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, taman surga di dunia ada 3. Yang pertama, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil, antara rumahku dan mimbar salatku taman surga. Di mana adanya? Di mana adanya? Masjid Nabawi, bukan di sini, enggak ada. Yang kedua, taman surga apa? Majelis ilmu, majelis zikir. Ini kita sama di taman surga di hari ini. Maka jangan heran kalau orang ngaji merem-melek, kadang belonjor kakinya. Kenapa? Karena sedang menikmati taman surga. Jadi kalau ada nanti yang ngaji merem-melek, belonjor, sampai melek, jangan dibangunin, lagi menikmati taman surga. Begitu pulang jangan dibangun, kunci aja pintu. Istilah kan itu halaqah, majlis ilmu, jamaah yang saya muliakan. Ini begini aja ngaji nih ya. Ini kan ngajinya kan ini dari kualitasnya insya Allah sama, tapi pahalanya beda. Pahala beda. Yang ini 100 nih. 100 nih. Yang nyender kan 50. Udah nyender, belonjor berapa? Merengek lagi dah. Sudah yang sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah yang kita baca dengan guru-guru kita, ulama-ulama kita, mulai beberapa kitab kutubus sittah yang di kampung sering baca kitab, bisa kitab Mukhtalah Hadis An-Nabawiyah yang kita baca, bisa yang masyhur Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Rizqatul Muttaqin, dan banyak sekali. Itulah wasiat peninggalan yang kita terus kaji. Insya Allah kita makin menambah rasa mahabbah cinta pada baginda Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, saudara, apa yang ketiga baginda Rasulullah wasiatkan buat kita semua, yang terus kita tumbuh suburkan, terus kita muliakan, terus kita berada di dalamnya. Tidak lain adalah al-ulama. Al-ulama warasatul ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz, guru-guru kita semua. Mudah-mudahan guru-guru sini panjang umur, sehat Allah yarham Muhammad Syafi'i Al-Azhari, saya pun Al-Fakir sempat ngaji juga dengan beliau. Saudara yang saya muliakan, pulang-pulang rahmatullah, tapi insya Allah ilmunya menebar ke semua penjuru yang banyak mahabbah kepada ulama-ulama kita. Ulama tuh, tapi kan ulama kan manusia, betul saudara? Dia akan meninggalkan dunia ini juga, makanya selalu meninggal ngaji biar benar.
mengangkat ulama, diwafatkanlah ulama-ulama kita. Kita sadar kita pun bakal mati. Orang kaya, orang miskin, penjabat, rakyat, presiden, anggota dewan, camat, lurah, RW, RT, tetangganya RT, temennya RT, saudaranya RT, ustaz, penceramah. Sadar kita lagi haul, lagi cinta Rasulullah, ingat sama ulama-ulama kita, kenapa kita mau bakal menyusul? Makanya dalam kitab Fadlul Qaul Syarah Dubul Hadis Al-Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau menukil satu hadis baginda Muhammad Rasulullah yang beliau katakan al-mautu arba'un. Al-mautu arba'un, mautul ulama wa mautul umara wa mautul agniya wa mautul fuqara. Beliau katakan al-mautu arba'un, mati itu ada 4 kata Rasulullah. Yang pertama mautul ulama, wafatnya, meninggalnya ulama-ulama. Betul. Di Jakarta udah banyak guru-guru kita yang alim yang udah pulang ke rahmatullah. Tapi insya Allah al-yaum nas berputar generasi berikutnya. Mudah-mudahan di sini banyak orang-orang alim yang bisa melanjutkan perjuangan. Tidak ada Ustaz Fahrijal, ini teman saya ini, Ustaz Fahrijal, cuma memang dia sama saya. Tadi tongkrongannya lagi sehat lagi dia, alhamdulillah. Juga capek juga dia datang ini, ngantuk ngajar, taklim, ceramah ya. Alhamdulillah saya juga diundang kemarin melalui WA doang. Sekarang mah Ustaz nggak boleh mahal-mahal, banyak saingan. Makanya ini tadi maunya pakai ketemu di Bintar ceramah, undang maulid gitu. Karena pernah ngundang, anggap aja itu langganan saya. Langganan kan dikasih murah. Makanya ceramah hari ini saya ceramah nemuin langganan saya. Jadi nggak nyari untung saya pagi-pagi ini. Yang penting pulang modal aja. Malah Ustaz gitu. Sama-sama orang kebayaran lama. Saya tinggal di Cilandak sekarang. Di kemarin silaturahim aja dah. 4 yang meninggal, yang wafat. Yang pertama mautul ulama, ulama juga meninggal. Makanya hati-hati kalau ulama sudah nggak ada, nanti banyak hadis-hadis yang mengungkapkan dari majlis itu. Tapi dia punya ibas, ada asarnya. Famautul ulama zulmatun fidin ay zulmatun fidin. Kalau sudah ulama wafat, ulama meninggal, gelap dah agama. Udah nggak ada yang ngajar lagi, betul. Ada sih ulama Google, ada pakai tadi sebutin tuh, yang maaf sih ya memang pemikirannya, manhajnya ya berbeda. Ada yang dia emang nggak demen muludan, dia muludan nggak boleh. Yang itu bidah katanya, tahlilan katanya bidah. Ada orang tuh saya punya teman, ini bidah, itu bidah, muludan bidah. Kasih mic mau, brengsek bagusan. Biarlah itu dengan cara mereka, karena itu manhajnya dia. Kita demikian dengan ulama-ulama asal-usul, ikutin aja, kita kembangkan. Yang terpenting di bagian akidah kita tidak beda, itu aja sebenarnya. Cuma memang dakwah ini memang bergulir terus masing-masing. Media sosial ini siapa yang lebih cermat, siapa yang lebih menguasai ini media, dia akan terus subur dakwah, saudara. Makanya kan banyak kiai-kiai pada megang handphone sambil ceramah sambil apa? Pernah ada saudara ya? Gitu. Bahkan lebih gagahnya lagi, ada khotbah khotib handphone dia kayak sendiri. Ada nggak gitu saudara? Iya, masuk lagi.
tim saya. Langganan urusannya. Ini udah masuk sudah tuh. Gak apa-apa media, emang kita kuasain media. Kalau kita nggak kuasain dakwah kita ya cuma sekitar kampung sini aja, nggak bisa didengar semuanya. Dengan media ini insya Allah kembang terus al-aqidah al-sunnah wal. Ulama meninggal dalam agama ngaji, makanya mumpung ada kira ustaz ngaji, jadi nyari guru yang punya sanad itu maksudnya. Kalau udah bersanad insya Allah minimal kita ada filter, kita bisa ambil ibrah-ibrah ini dari apa? Dari makalah, dari perkataan nas-guru kita. Ulama meninggal, Maulid siapa? Azali wafat, tetapi banyak generasi yang beliau didik. Anak-anak, generasi muda, ustaz-ustaz, para asatidz, para ulama, kiai banyak yang muda, yang tua, itulah. Cuman kadang-kadang kalau ngaji ikutin ilmunya guru, jangan gayanya. Ini gaya. Ilmunya nggak diturutin, cara ngerokok diikutin. Ini maling ngerokok maling, benar. Tapi ilmunya kita ikutin saudara. Jadi pertama apa ulama meninggal wafat, makanya beliau meninggal wafat. Masya Allah. Itulah yang tadi ada saya baca itu ya, yang dinyatakan jamaah yang saya muliakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqi. Nanti di seringkasnya ini terjemah bahwa nanti setiap orang yang wafat, yang meninggalnya itu amal kebaikannya dikalungkan di lehernya masing-masing. Saudara, beliau amalnya sudah banyak, umurnya banyak, banyak yang mendoakan beliau dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ringkasnya, wa mautul umara, penguasa mati tidak? Masih jenderal mati. Tuh, tapi ada imbasnya. Wa mautul umara fitnatun, meninggalnya umara jadi fitnah. Kalau nggak ada umara, nggak ada pemimpin, susah banget. Nggak usah jauh-jauh dah, RT aja penting nggak ada? Ada nggak RT yang hadir? Ada RT yang hadir? Ada RW hadir? Tuh kalau nggak ada RT, nggak ada RW, repot kita tuh. Bikin KTP kemana? Pengantarnya RT, RW, lurah. Tuh. Ya nggak saudara? Ada orang berantem yang bisa siapa? RT. Buat mampet, RT yang nyok-nyok ada maling, RT kesian RT. Cuman atau dia orang jual tanah, RT nggak dibilangin, banyak urus RT. Sudah yang saya mau. Paling orang kawin nggak dikasih, dia terjadi pagar air, dikasih batik tangan pendek, malah luntur lagi. Tapi masih mending Umar dia nggak ada, dia meninggal fitnah. Yang ketiga siapa? Wa mautul agniya hasaratun, meninggalnya orang kaya. Orang kaya di sini kan penting. Saya tadi ingin membebas tanaan, perlu dana 900 juta. Penting orang kaya. Orang kaya, nggak ada orang kaya susah. Korban yang datangin kemarin kan banyak orang yang punya duit, beli kambing, beli sapi, beli kerbau. Orang miskin mah cuma nyari kupon. Yang keempat, wa mautul fuqara rohatun. Wa mautul fuqara rohatun, meninggalnya wafatnya orang miskin, orang fakir, rohatun, istirahat. Daripada hidup kemiskin mulu, mendingan ya terserah gitu. Tapi tidak lain jamaah yang saya muliakan, bahwa hidup ini hanya sementara. Ayolah kita berkarir, kita lukis sejarah hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Apa-apa yang kita perbuat, nanti anak-anak kita akan memperbuat sama dengan kita semua. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak akan berbakti kepada kalian. Jamaah yang saya muliakan, ini semua perjuangan pasti akan terbas dengan pahala yang berlipat ganda. Yang diwakafkan ini tentu saja akan menjadi sebuah nilai berharga buat anak keturunannya. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaatnya. Ini saja
Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majlis ilmu kita untuk meraih keberuntungan, keselamatan dunia akhirat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ayat dibacakan, Qul sadaqallah. Katakanlah ya Muhammad, sadaqallah, maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan, maka ikuti millah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu salah seorang nabi yang dapat tiga Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah adalah orang yang istiqomah. Ya bunayya, usahakan pada tahajud minimal 7 kali, atau bisa banyak-banyak. Kira-kira berapa kalau sholat tahajud biasanya berapa rakaat? Jika sholat tahajud 2 rakaat, rakaat 2 rakaat itu kalau Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Khair. Sehat. Jazakallahu khair. Ayat kita baca salawat hadis kita. Syarat dicintai dan diampuni Allah itu satu, harus mengikuti, harus mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iftaqadna katsiran min ma'alim nabawiyyah wa iftaqadna katsiran min al-mawaqif nabawiyyah. Kita sudah kehilangan banyak informasi di zaman ini tentang Nabi Muhammad SAW. Dan yang lebih parah lagi, kita sudah kehilangan manhaj, jalan hidup Nabi yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah, terangkum kehidupan Nabi yang merupakan 4 metode menjalani kehidupan manusia. Yang pertama, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ashkhas. Cara atau metode Rasul
berhubungan dengan manusia, bagaimana bermuamalah dengan anak, bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan suami, bermuamalah dengan tetangga, bermuamalah dengan pejabat, bermuamalah dengan pimpinan, bermuamalah dengan karyawan, bermuamalah dengan orang yang zalim kepada kita. Ini harus kita akui, kita sudah kehilangan. Yang kedua, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al asya. Bagaimana cara Nabi menyikapi benda-benda di sekitarnya, cara Nabi menyikapi kekayaan, cara Nabi menyikapi kendaraan, cara Nabi bermuamalah dengan harta bendanya, itu sekarang sudah hampir hilang, saudara. Yang ketiga, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'al ahdats. Bagaimana sikap Nabi ketika berhadapan dengan fenomena al-jahlu biddin, kebodohan di dalam agama, fenomena di mana sekarang laki-laki ingin berubah jadi perempuan, perempuan mau berubah jadi laki-laki, saudara. Wa na'iyadu billah. Sallu ala Nabi Muhammad. Fenomena di mana selebrasi agama hanya sebatas seremonial. Selepas selebrasi itu hilang, maka majelis ta'lim menjadi sepi, masjid menjadi sepi, musola menjadi sepi. Kita bicara tentang keagungan Al-Aqsa, kita bicara tentang makna jihad di Palestina, tapi kita lupa cara kita menyenangkan Rasulullah hanya setapak dua tapak melangkah menuju masjidnya Allah. Yang keempat, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al afkar. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi pemikiran, menyikapi liberalisme, menyikapi pemikiran transgender, menyikapi pemikiran LGBT, menyikapi pemikiran teosofis, artinya semua agama disamakan. Ini adalah 4 dimensi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah hilang. Maka cara kita yang pertama kali untuk mengembalikan 4 dimensi kehidupan Nabi adalah dengan membicarakan kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dinamakan sebagai fiqhus sirah, fikih kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan kehabisan kata-kata dan nalar kita tidak akan mencapainya. Kalau kita fikir-fikir, kenapa Allah menuliskan nama Nabi Muhammad di tempat yang sangat besar, yang lebih besar daripada kursi, yang lebih besar daripada 7 lapis langit? Namanya, ukurannya lebih besar daripada langit pertama sampai langit ke-7. Nama Nabi lebih besar daripada ukuran kursi, lebih besar dari semua itu, lebih besar daripada malaikat. Kenapa kok Nabi Muhammad? Jawabannya kita tidak akan bisa menemukan dengan nalar, saudara. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala memilih siapapun. Apabila Allah menginginkan, Allah bisa memilih siapapun. Ini menunjukkan kuasa dan ikhtiar Allah itu mutlak. Kuasa dan ikhtiar Allah itu mutlak, tidak bisa diganggu, tidak bisa digugat. Nama yang begitu besar, ini jangan dibandingkan dengan nama orang-orang yang lagi nyalon. Kita lihat sekarang sepanjang jalan tol penuh dengan wajah-wajah yang mungkin kita malah pada kagak kenal. Ini siapa? Sering nggak gitu? Ini siapa lagi? Pengajian kagak pernah, majelis kagak hadir, tiba-tiba nongol. Kadang-kadang acara begini juga nongol nih, kadang-kadang.
itu hilang lagi. Kalau nongol langsung aja nongol terus. Betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu nama gede apa kagak? Gede. Tapi dibandingkan sama planet Mars, dibandingkan sama matahari, nggak ada apa-apanya. Ini nama orang yang belum lahir, Allah sudah catat, saudara. Sampai Nabi Adam ketika ditanya, kamu tahu nama Muhammad dari mana? Nabi Adam bilang gini, ya Rabb, lamma khalaqtani biyadaika ra'aitu ala qaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tiang-tiang arsy ketika Engkau ciptakan saya tertulis namamu dan nama Muhammad. Fa'araftu annaka la tudhifu ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka saya tahu ya Rabb, ini Nabi Adam, seorang nabi, lahir hari Jumat, diciptakan di hari Jumat, nikah di hari Jumat, masuk surganya di hari Jumat, makan buah khuldi di hari Jumat, tobatnya di hari Jumat, turun ke bumi di hari Jumat, wafat di hari Jumat. Gak bisa dapat ampunan kecuali bawa nama Nabi Muhammad. Maka nama Muhammad ini patut dihargai, saudara. Belum lama ada orang menistakan nama Nabi Muhammad. Ada seorang yang sedang ngeguyon itu mengatakan begini, apa pentingnya nama Nabi Muhammad? Apa nama Muhammad itu pentingnya? Urgensinya apa? Buktinya di penjara banyak juga orang namanya Bu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tipis banget ini sama kekufuran model begini. Mohon maaf nih saya ngomong. Ini tipis banget al-istihza bin Nabi. Kita kalau belajar Bidayatul Hidayah bab paling awal aja, kita nggak boleh bawa nama Allah dan nama Rasulullah. Antum kalau misalkan jadi pegawai ASN, biasanya ada namanya nggak? Tulisannya apa? Muhammad. Itu kagak boleh ente masuk WC dengan name tag itu. Itu lebihnya nama Muhammad, saudara. Kata Maulana Syekh Ali Jum'ah, orang yang kasih nama anaknya Muhammad, itu anak insya Allah gak pernah fakir selama-lamanya. Makanya kasih nama anak Muhammad dan memperlakukannya gak boleh sama, hadirin. Di sini banyak yang punya anak namanya Muhammad, yakin saya. Maka kita kagak boleh nampol, kagak boleh nyubir, kagak boleh ngebentak nih orang. Begitu pengen nampol, Muhammad sini lu, nama siapa yang dipanggil? Gimana cara ngakalinya makanya? Mat, ya, jangan dia panggil namanya Muhammad, Mat. Gitu. Makanya kalau nama bagus jangan disikat, sikat Muhammad. Saya kalau lagi beli kopi, zaman belum ada boykot, tahu kan kopi yang di boykot mau bangkrut? Starbucks, ya Starbucks, bukan Starbucks. Siapa yang bilang Starbucks? Ya. Ditanya atas nama siapa kak? Sejawab atas nama Muhammad. Akhirnya ketika dia manggil, atas nama siapa? Kak Muhammad. Saya kagak jawab, dia dipanggil lagi. Kak Muhammad, saya kagak jawab, dia dipanggil lagi. Kak Muhammad, kan nama Nabi dijadikan zikir di situ. Orang pada duduk di situ ngopi, ya paling enggak 3 kali dia dengar nama Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah ini cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Lihat, Nabi bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala faqr. Saya tuan anak Adam di hari kiamat. Bukan maksud saya membanggakan diri. Kata Imam Is bin Abdissalam,
Maksud hadis ini, Nabi Muhammad itu terbaik khalqan wa khuluqan. Fisiknya terbaik, akhlaknya terbaik, di dunia terbaik, di akhirat juga terbaik. Nabi Yusuf ganteng apa enggak? Mau tahu nggak cara menciptakan Nabi Yusuf? Orang paling ganteng minal awalin ilal akhirin, yang paling awal sampai yang paling akhir, dari zaman Adam sampai zaman Dajjal, dikumpulin mata yang paling bagus, hidung yang paling bagus, mulut yang paling bagus, kulit yang paling bagus, semua dikumpulin tuh. Berapa triliun orang dikumpulin baru jadi satu Nabi Yusuf. Jadi ibaratnya nih, kita semua nih satu kebun jeruk, kalau dikumpulin itu jempol kaki Nabi Yusuf aja kagak jadi gitu. Jempol kakinya jadi orang kebun jeruk, saya wa anda dikumpulin gitu kan, dipilih yang bagus-bagus, jadi kukunya aja kagak. Nah, Nabi Yusuf itu cuma separohnya Nabi Muhammad. Coba nyampe gak akal kita? Makanya Uwais Al-Qarni bilang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kalian berdua melihat Rasul itu dengan mata yang mana mata tersebut masih dihijab. Gak akan ada orang sanggup, saudara, melihat hakikat Muhammadiyah, hakikat keindahan Nabi Muhammad. Itu hanya Allah saja yang tahu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tuhan anak Adam, dua bukti cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat semua orang dalam keadaan uratan, hurla, buhman, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, gak ada lagi pakaian, dikumpulkan dalam keadaan tidak berkhitan, dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki alas kaki, saudara. Pada saat itu kita panggil ayah, ayah kita lari, mak kita lari, nah anak kita lari, teman ngopi lari, teman RT lari semuanya, capres cawapres lari semuanya, caleg lari semua, dan kita dipanggilin orang, kita juga lari, takut. Makanya namanya banyak banget, Yaumul Qiyamah, Al-Qari'ah, dan lain sebagainya. Nama-nama itu mengindikasikan keadaannya serem. Saudara, pada saat itu kita diminta nunggu 50.000 tahun. Kebayang gak nungguin Habib Ges ceramah 50.000 tahun kagak datang-datang? Sekarang nunggunya enak, ada kipas angin, betul? Ada yang menghibur, betul? Enak. Lihat di depan ada besek, ya, ada kotak tuh isinya. Saya kagak ada, gimana sih, diskriminatif banget panitia. Heran. Shallallahu ala Nabi Muhammad. 50.000 tahun nunggu, ada yang banjir keringatnya sebetis, ada yang banjir keringatnya sepinggang, ada yang seluruh tubuhnya terbenam keringat, tergantung dosa. Pada saat itu kita semua sepakat, gak muslim, gak non muslim, cari bantuan. Datang kita ke Abul Bashar Adam alaihissalam, ya Adam, tolong kami. Apa kata Nabi Adam, saudara? Nafsi, nafsi. Saya gak bisa nolong bahkan diri saya sendiri. Ini Nabi Adam, nolong dirinya aja gak mampu. Ini Nabi Adam, saudara, bapak seluruh umat manusia, saudara, tingginya 30 meter, saudara. Apalagi yang tingginya cuma 150 cm, tingginya cuma 1,5 meter, gayanya petakilan, pecicilan, masya Allah. Di akhirat tuh Nabi Adam 30 meter, nggak bisa apa-apa. Idhabu ila Nuh, pergi kamu ke Nabi Nuh. Datang kita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, saudara, kurang hebat apa, saudara? Hebat. Kalau Anda lihat sekarang ada kucing, Anda lihat ada anjing,
Anda lihat ada binatang-binatang darat masih ada sekarang, itu karena engkong-engkongnya tuh kucing, engkongnya anjing, semua diselamatkan sama Nabi. Oh, kalau nggak ada Nabi Nuh kagak bakal kita bisa menikmati kucing. Kucing itu adalah anugerah dari Allah. Oh, betul nggak? Sungguh indah memikat kelakuan kucing meskipun sering nyolong gitu. Ya. Tapi kalau kagak ada Nabi Nuh tuh kucing kagak bakal selamat, saudara. Segitu hebatnya Anda lihat semut. Itu semut selamat, engkongnya diselamatin sama Nabi Nuh. Bayangkan, kurang sakti apa nih orang? Punya anak 3, yang gak selamat 1, 4, yang selamat 3. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafith. Ini semua tiga-tiganya ada yang jadi bapaknya orang Arab, namanya Sam. Ham jadi bapaknya orang Afrika. Yafith jadi bapaknya orang Eropa. Kurang hebat apa saudara? Tapi pada saat itu orang kebun jeruk datang ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, nafsi, jangankan lu, gue nolong diri sendiri aja kagak bisa. Jalan kita ke Nabi Musa. Nabi Musa kurang sakti apa? Tangan masuk ke ketiak, keluar jadi cahaya. Sekarang Anda pulang, coba di rumah masukin tangan ke ketek. Apa yang keluar saudara kira-kira itu? Gelap. Ya, langsung malam datang sudah kalau kita buka tuh ketek. Malam tiba. Ya. Nabi Musa kurang sakti apa saudara? Laut dibelah atas izin Allah. Bani Israel lapar, turun makanan dari langit, kagak usah order, kagak usah ojek, kagak usah jalan ke warung. Bani Israel makanan turun dari langit. Kurang sakti apa? Aus Bani Israel kayak saya. Ini air putih. Saya datang ke sini perasaan nggak lagi mau ngajarin toharoh. Kalau air minum biasa ada warnanya. Panitia, kalau ala Nabi Muhammad. Nah, saudara, Nabi Nuh bilang apa? Nafsi. Jangankan kamu nolong diri saja nggak bisa. Nabi Musa juga bilang begitu. Saya nggak bisa nolong kamu. Bal idhabu ila Isa. Pergi kamu ke Nabi Isa. Nabi Isa kurang sakti apa? Hati orang mati bisa hidup, nggak bisa tuh. Orang buta bisa sembuh, nggak bisa tuh. Orang kusta lepra sembuh, Nabi Isa tuh. Langit saudara nggak mati-mati, Nabi Isa tuh. Turun ke bumi, tangannya dua-duanya berada di atas kedua sayap malaikat. Memakai baju yang dicelup kepada safran, warnanya agak kekuning-kuningan. Kalau Nabi Isa itu mundur, maka akan terjatuhlah keringat, yang keringatnya itu lebih indah daripada mutiara. Antum kalau keringetan bagaimana hidupnya? Bayangin, Nabi Isa kalau keringetan itu kayak mutiara jatuh, indah betul Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Isa memerintah, anak kecil itu mainannya bukan PS, mainannya ular. Jinak di zaman Nabi Isa. Kurang sakti apa? Serigala berkawan sama domba. Itu nanti di zaman Nabi Isa. Serigala tos-tosan sama domba. Wih, domba ini coy. Mana? Lihat. Singa main sama onta. Kurang sakti apa Nabi Isa? Kalau napas Nabi Isa, itu orang yang sejauh Nabi Isa memandang pasti dia bisa cium napasnya. Kalau beriman hidup, kalau non muslim kafir mati dia. Dajjal mati sama Nabi Isa, dibunuh di Babul Lut, the gate of Lord di Palestina, dibunuh seperti garam yang larut di dalam air. Sakti Nabi Isa. Tapi pada saat itu bilang, saya kagak bisa. Yang bisa nyelamatin kamu ada orang yang disebutkan di dalam Al-Quran,
wa laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah sudah memaafkanmu wahai Muhammad atas apa yang belum kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan. Apa kata Nabi Muhammad? Analah, saya yang bisa nyelamatin. Sekarang kita lihat. Imam Ibnu Katsir mengatakan syafaat Nabi ini berbagai macam jenisnya. Nah, syafaat salah satu yang diberikan itu bukan hanya kepada orang beriman, tapi juga kepada orang yang tidak beriman. Apa syafaatnya? Ngantri 50.000 tahun dikorting jadi 1.000 tahun. Sekarang kita lihat, Nabi Adam satu orang aja kagak bisa nolong, Nabi Nuh satu orang aja kagak bisa nolong, Nabi Musa satu orang aja kagak bisa nolong, Nabi Isa juga demikian. Nabi Muhammad nolong semua umat manusia. Saya tanya, berapa jumlah umat manusia yang pernah dibikin sama Allah Rabbul Alamin? Berapa jumlahnya? Ini para nabi top 5, nabi-nabi yang 5 besar, nabi-nabi yang 5 besar, peringkat 5 besar. Yang 4, satu aja kagak bisa nolong dirinya, agak bisa. Nabi Muhammad tolong semua umat manusia. Sekarang kira-kira perbandingan, perbandingan jaraknya seberapa nih jabatan? Nggak masuk akal, saudara. Cinta betul Allah sama Nabi Muhammad. Makanya kalau kita bikin maulid, itu larinya kepada diri kita, untuk manfaat kita. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammu wa tabat yadahu fil jahimi mukhalladan ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi mas bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab, lihat, Abu Lahab dia jahat sama Nabi. Gak ada orang di zaman itu lebih jahat dari Abu Lahab. Orang pertama yang tentang Nabi, yang merencanakan pembunuhan Nabi, yang memboikot umat Islam, Abu Lahab. Yang ingin membunuh sahabat Nabi, Abu Lahab. Tapi saudara, meskipun dia orang divonis tambat siada Abi Lahabir wa tab, dia satu kali pernah senang. Saya punya keponakan baru. Saya senang dengan keponakan baru saya. Maka kamu Suwaibah yang membawa kabar gembira ini, kamu saya merdekakan karena saya senang dengan kelahiran keponakan saya. Gara-gara ini, setiap hari Senin orang minum darah, minum tanah, minum timah. Abu Lahab enjoy minum air. Minumnya bukan dari gelas, dari muproh, dari sini. Kita orang penyeruk ada yang bisa keluar air dari sini. Coba colok pakai paku, yang keluar apa kira-kira? Darah. Abu Lahab ini minumnya di neraka, coy, di neraka gini. Kebayang nggak? Orang pada panas, mau minum darah, mau minum nanah, mau minum timah, minumnya pakai wah. Ahlan wa sahlan. Anak kalau gitu duduk di bawah aja nih. Ya. Jangan. Kita lanjut apa jangan? Saya ceramah sampai jam 3 ya. Nah, sekarang kita lihat nih, betapa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad sampai orang yang pernah senang satu kali, la li ajli iman, wala li ajli Islam, wala li ajlillah, bukan karena iman, bukan karena Islam, bukan karena Allah, semata-mata punya ponakan baru.
Gimana orang kebun jeruk? Yang lahirnya Islam. Seperti sahabat minggu. Orang Betawi itu kalau maulid itu sahabat tahun. Yasinan, sunatan, dikit saudara yang udah begitu. Baru mau jual mobil, malah Allah kasih mobil. Baru mau jual tanah, malah Allah kasih tanah. Itu down payment di dunia. Gimana di akhirat, saudara? Maka orang bikin maulid itu langsung inisiatif. Beb, saya nggak punya uang. Ya udah, tenaga bersibar. Kenapa? Bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beb, saya punyanya 1000 perak, sumbang. Saya punya 2000 perak, sumbang. Saya punyanya 100.000, sumbang. Kenapa? Sebagai bukti cinta kita kepada Sayyidil Wujud, Sayyiduna Muhammad. Bayangin, kita ini umat yang datangnya belakangan. Badannya paling pendek, hidungnya paling pesek, sholatnya paling sedikit, zakatnya 2,5. Bandingkan sama Bani Israel, ada hukuman bunuh diri. Bandingkan sama Bani Israel, umurnya panjang, 300 tahun. Di sini ada yang menjadi ojek online 300 tahun ada. Bo, mau nggak jadi istri 300 tahun, melayani suami 300 tahun sama dia mau? Beruntung kita ini umurnya 60 sampai 70 tahun. Bani Israel zakat 25%, sholatnya puluhan kali, berapa liter air habis tuh setiap bulan bayarnya. Kalau ada najis kudu digunting, kita cukup dicuci. Datangnya belakangan, masuk surga dulu. Ayo, masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Gimana ceritanya? Orang ngantri dari subuh sampai mau maghrib, ente datang 5 menit sebelum maghrib, ente masuk duluan. Enggak ada ceritanya orang Bani Israel masuk surga sebelum orang kebun jeruk, sebelum orang kembangan, sebelum orang puri, sebelum orang-orang yang ada di dunia ini yang beragama Islam. Semuanya karena Nabi besar Muhammad. Maka setidaknya kita lihat contoh akhlaknya Nabi. Nabi itu orang yang paling senang nutupin aib orang lain. Ini lagi posisi model begini, Nabi makan daging onta sama sahabatnya, makan daging onta. Tiba-tiba ada yang kentut, saudara. Pikirin aja nih, kalau di sini ada yang kentut depan Kiai Maulana Kamal Yusuf, depan saya, enaknya kita apain orang? Dirujak. Itu ente kentut di depan Nabi, di depan Sayyidina Umar yang tingginya 2,8 meter. Ente ditabuk, mencolot ente, mental ente, tabuk Sayyidina Umar 2,8 meter, saudara. Ini ada orang kentut lagi makan Rasulullah. Rasul tahu sahabat yang kentut itu, dan Rasul mau nyelamatin namanya. Ini para sahabat udah nunggu. Ini bentar lagi mau sholat maghrib nih. Ini berarti yang pelaku kejahatannya bakalan ambil wudhu nih. Nanti tinggal kita interogasi aja. Yang wudhu siapa? Ngapain lo wudhu? Jujur, kan begitu. Kata Nabi begini, saudara. Berhubung kita mau sholat, yang sudah makan daging onta hendaknya berwudhu. Satu ruangan wudhu. Ini pelaku kejahatan selamat nggak? Coba bayangin, Rawi, Fulan bin Fulan, seorang sahabat Nabi yang cerdas, tapi ujungnya apa? Yang pernah kentut di majelis Rasulullah. Enak atau kagak? Ente nyumbang 1 miliar, terus ente kentut di tengah-tengah jamaah. Kira-kira yang terkenal nyumbangnya tak kentutnya? Ini nama orang selamat sama Rasulullah, dijaga sama Nabi. Muslim adal muslim haram danuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu suci, saudara. Suci darahnya, suci hartanya, dan suci kehormatan. Jaga betul.
kita nama saudara kita sesama mus, sallu ala Nabi Muhammad. Berhubung wajah-wajah antum sudah wajah prasmanan, saya kalau dengar pembawa acara mantep banget gayanya tapi suka bohong. Ya, tibalah kita di acara yang paling kita tunggu-tunggu, ceramah agama, bohong. Acara maulid intinya itu ya, semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya kita ke Mekah, tawafnya kita depan Ka'bah, sa'inya kita Safa Marwah, mabitnya kita di Mina dan di Musdalifah, supaya kita bisa lontar jumroh ula dan Aqabah. Kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan mau di sawah. Anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah, istri 3 dikontrak di rumah. Semoga yang belum haji, yang belum umrah, yang punya utang lunas, yang haknya ditolimi dikembalikan haknya, dan kita semua wafat husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa aminat husna bi hurmatihim wa aminna fi thariqatihim wa mu'afatihim fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil. Jaga ulama-ulama kita, ulama-ulama kita yang sudah syiban, yang sudah sepuh, kiai-kiai kita, jaga. Lihat keadaannya, tengokin rumahnya. Ingat, keberkahan seorang murid hanya bisa didapatkan dengan doa, dengan khidmah, bukan dengan selfie, saudara. Zaman sekarang ini ada lagi gila-gila posting, gila-gila selfie. Ketemu Kiai Kamal selfie, ketemu Habib Fulan selfie, diposting di media sosial. Habis selesai sholat kagak hidung. Ini namanya mudda'il hub, orang yang ngaku cinta tapi dia tidak cinta. Maka jaga betul guru-guru kita doain semoga semuanya, Kiai Kamal, semua ulama Betawi, khususnya para habaib yang ada di Jakarta, khususnya di Tangerang, semuanya di Indonesia, di dunia ini dijaga oleh Allah SWT. Semoga 2024 kita dikasih pemilu yang tenang, yang adem, yang nyaman. Semoga kita diberikan pemimpin yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, masuk pada acara terakhir dari penutup. Doa penutup akan dibacakan oleh Yang Terhormat Al-Mukarram Abah Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Pada beliau Abah Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. والموت على سنتي والجماعة ورضا رب البرية وعبادة خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Jalanan panas banget. Remaja, cepat kuning. Yang jadul harus majadul, ikut aja. Di bawah. Pakai cepat. Ayo, kuning dulu aja biar bagus. Kita belakangan, Mas. Takbir. Mau pulang. Kiai ada yang mau salim katanya, boleh salim nggak? Boleh sayang. Hari ini kalau salaman langsung dewasa dah.
Kayak mahasiswa di IKI ya. Iya, bukannya gitu. ABG. Juga. Ini sarjana gimana nih? Gak boleh kan? Iki ternyata Akmal. Ya lagi. Oh gitu. Iya. Ngeket kan ya? Wah. Goyang. Ya, assalamualaikum. Itu masuk ya. Ya. Tante, makasih ya. Dek, toh. Gimana nih usaha mebelnya? Lancar? Begitu aja lah. Ya. Jadi semenjak COVID. Oh iya. Ini adalah Bapak Irfan. Ini Bapak Irfan, pengusaha mebel. Jadi kalau butuh apa bisa langsung menghubungi Bapak Irfan ini. Promosi nggak? Tanya mau yang mah ibu-ibunya ibu. Ini istrinya Bapak Irfan, salah satu pengusaha mebel. Nah, ini. Jadi kalau perlu mebel bisa dihubungi langsung ya. Iya, bisa. Udah tahu kan nomor kontaknya? Iya, ini keluarganya nih. Ini tuh keluarganya nih. Mau Natalan. Oh, iya Sinterklas. Sinterklas warna hitam. Bukan ada Sinterklas yang itu kurcaci tuh. Apa sih namanya? Kecil. Udah. Udah ya. Ya, makasih ya. Yuk. Ya, salam dulu dong. Bye bye gitu. Sampai ketemu di Maulid tahun depan ya. Sana Neng. Oh, dia lagi foto. Jangan di zoom ya Kak Dede ya. Enggak. Sudah. Ya, mau pulang aja. Sebentar, Bang. Itu kagak di. Iya. Ayo. Ini dia bener-bener. Oh, yang sana. Habis itu dia ada aku gitu ya. Ayo. Tuh, kalian enggak bisa. Harus ada aku. Ayo. Eka, Eka hebat begini mau beli kagak. Oke. Ini sama Ibu Ahmad ya. Sandalnya lagi dalam ini pengamatan. Pertanyaannya bawa nggak sini? Nyeker. Di sini nyeker. Di sini nyeker. Iya. Ayo 1, 2. Ini belum. Mana vokalnya itu ya? Siapa gitu? Di samping Abi aja biar sama tuh Instagramnya. Di samping Abi aja. Ya, Pak. Samping gua. Kamu lihat, Pak. Ya, sama-sama baju sama warnanya. 1, 2. Solis. Cing aja. 1 komando. Monggo. Ada komando.